Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Wali Songo. Ya, Wali Songo ini adalah pembelajaran bab yang ke-10 kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan khusus membahas tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel bukanlah Wali Songo yang pertama, tapi menurut saya pribadi Sunan Ampel ini adalah Wali Songo yang paling perannya paling besar di dalam penyebaran agama Islam dan yang paling sukses menurut saya. Alasannya kita akan bahas ya Sunan Ampel. Ini adalah fotonya. Sunan Ampel ini memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Dia merupakan putra tertua dari Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah Wali Songo yang pertama. Di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir di Champa. Champa itu ada yang mengatakan di daerah Vietnam atau Kamboja, atau lebih tepatnya di daerah Asia Tengah, yaitu pada tahun 1401 Masehi. Sedangkan nama Ampel sendiri itu adalah nama tempat di mana ia bermukim, yaitu di daerah Ampel, Surabaya. Kalau sekarang daerahnya namanya menjadi Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa tahun 1443 Masehi bersama adiknya yaitu Ali Murtado. Sunan Ampel menikah dengan putri Adipati Tuban. Kemudian dari perkawinannya itu ia dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ya, jadi salah satu kunci keberhasilannya adalah dalam pendidikan ya. Kita bahas dulu strategi pendidikan, strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel ini. Ya, jadi strategi penyebaran agama Islam dari Sunan Ampel ini adalah dari jalur pendidikan, di mana ia mendirikan sebuah pesantren yang dikenal dengan nama Ampel Denta. Dari pesantren itu melahirkan banyak santri-santri yang bahkan beberapa diantaranya juga menjadi wali songo, dan ada pula yang menjadi raja. Ya, lebih tepatnya kita bahas ya peranan penting Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam. Tadi mengapa saya sebutkan Sunan Ampel itu peranannya paling penting ya, karena yang pertama mendirikan pondok pesantren yang dikenal dengan nama Ampel Denta. Ini Sunan Ampel banyak menghasilkan ulama-ulama dan bahkan beberapa diantaranya menjadi wali songo. Nama pesantrennya Ampel Denta. Beberapa diantaranya adalah Raden Paku. Raden Paku di sini adalah merupakan anak dari Maulana Ishak. Maulana Ishak sendiri adalah saudara dari Maulana Malik Ibrahim, di mana mereka berdua masuk ke Indonesia. Maulana Ishak ini ke Samudra Pasai, mengislamkan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia itu Samudra Pasai. Dan putra dari Maulana Ishak yang bernama Raden Paku ini belajar kepada Sunan Ampel. Dan setelah itu dia bergelar Sunan Giri. Berikutnya ada putranya sendiri yaitu Magdum Ibrahim, yang kemudian nanti bergelar Sunan Bonang. Ini juga muridnya Sunan Ampel yang mengenyam pendidikan di Ampel Denta. Berikutnya ada Raden Kosim. Ini adalah juga merupakan anak dari Sunan Ampel yang kemudian bergelar Sunan Derajat. Ini juga mengenyam pendidikan di Ampel Denta. Nah, berikutnya di sini ya ada seorang raja tadi saya sampaikan ya, Sunan Ampel merupakan guru dari Raden Fatah. Sedangkan Raden Fatah sendiri adalah Raja Demak yang pertama
Dan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Bahkan ini karena Raden Fatah ini berguru kepada Sunan Ampel, juga Raden Fatah dinikahkan dengan putrinya Sunan Ampel yang paling muda. Dan Sunan Ampel ini yang paling penting, dia membantu perjuangan Raden Fatah dalam mendirikan kerajaan Demak. Salah satunya dengan cara membangun Masjid Agung Demak yang ada sampai sekarang ini, itu adalah dari Sunan Ampel yang membangun. Berikutnya di sini adalah ya hubungan Sunan Ampel dengan Wali Songo yang lain. Di sini adalah putranya yaitu Raden Kosim atau Sunan Derajat tadi itu menikah dengan Sayyidah Sufiyah, yaitu putra Sunan Gunung Jati, sehingga antara Sunan Ampel dengan Sunan Gunung Jati itu hubungannya adalah besan ya. Kemudian berikutnya ada Sayyid Amir Al-Hajj. Itu adalah putra Sunan Ngundung ya. Sunan Ngundung bukan bagian dari Wali Songo, tetapi putranya yaitu Sayyid Amir ini yaitu bergelar Sunan Kudus, ini juga disebut pernah berguru kepada Sunan Ampel. Dalam mengajarkan agama Islam itu ada falsafah yang terkenal yang diajarkan oleh Sunan Ampel yang disebut sebagai falsafah Moh Limo. Moh Limo itu di dalam bahasa Jawa artinya tidak mau melakukan 5 perkara. Moh itu tidak mau, limo itu 5, tidak mau melakukan atau pantangan untuk melakukan 5 perkara. 5 perkara yang menjadi larangan itu diantaranya satu adalah moh main atau tidak mau berjudi. Berikutnya ada moh ngombe. Ngombe itu adalah yang dimaksud di sini adalah minum-minuman keras atau mabuk. Ketiga ada moh maling atau tidak mau mencuri. Keempat adalah moh madat. Madat itu adalah menghisap candu atau kalau sekarang bisa disebut ganja atau narkoba atau sejenisnya. Dan yang terakhir moh madon. Madon itu artinya adalah berzina ya. Ini ada ajaran falsafah dari Sunan Ampel yang terkenal diajarkan pada saat itu. Ya, berikutnya adapun di sini ya, di sini ada gambar gapura. Kemarin pada video yang sebelumnya saya jelaskan bahwasanya ketika Wali Songo ini berdakwah kenapa mudah diterima, karena ketika berdakwah tuh orang tidak sadar dia sudah didakwahi. Ini sebagai contoh adalah bangunan gapura. Gapura itu berasal dari kata bahasa Arab ghafuro yang artinya adalah ampunan. Sehingga orang kalau mau mendapatkan ampunan itu harus melewati gafuro atau gapura atau gafuro itu. Masuk ke tempat untuk belajar di sini. Jadi luar biasa ketika orang masuk ke ghafuro itu untuk mendapatkan ampunan, secara tidak sadar dia sudah masuk ke tempat untuk belajar. Ini secara tidak sadar dia sudah didakwahi. Ya, adapun peninggalan Sunan Ampel. Ya, di sini ada foto Masjid Ampel yang ada di Surabaya, Masjid Agung Ampel yang ada di Surabaya. Di mana di situ juga ada kompleks makam Sunan Ampel ya. Sunan Ampel itu meninggal di Demak tetapi dimakamkan di Surabaya di kompleks Masjid Agung Ampel ya. Ya, kita resume pembelajaran pada hari ini. Ini adalah Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Kemudian tahun lahirnya sekitar tahun 1401 di Campak. Kemudian masuk ke tanah Jawa diperkirakan sekitar tahun 1443 Masehi.
menikah dengan putri Adipati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Melahirkan 4 orang anak, yaitu ada Nyai Ageng Maloka, Magdum Ibrahim, Raden Qasim, dan Syarifah. Meninggal wafat diperkirakan tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di komplek Masjid Ampel di Surabaya. Yaitu tadi pembahasan secara singkat tentang Sunan Ampel. Semoga bisa menjadi pelajaran dan juga teladan bagi kita untuk senantiasa memperbanyak belajar dan juga mencari ilmu, karena salah satu kunci keberhasilan Sunan Ampel dalam berdakwah itu adalah karena beliau mengedepankan ilmu pengetahuan melalui pesantrennya. Ya, sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.